Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita melanjutkan pembahasan seputar surat tagihan pajak di part yang pertama kemarin. Kalau di part yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu STP, kemudian kenapa bisa terbit. Nah, di part yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana bentuk STP itu. Gitu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba breakdown ya, kira-kira seperti apa sih bentuk STP itu dan juga seperti apa kalau misalkan sanksi-sanksi yang ada di dalamnya. Oke, kita akan coba breakdown. Oke, jadi di video kedua kita kali ini mengenai surat tagihan pajak, kita akan membahas tentang bentuk STP ya, bentuk surat tagihan pajak. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk surat tagihan pajak sendiri ada macam-macamnya ya. Jadi ada surat tagihan pajak untuk PPh atau pajak penghasilan, ada juga surat tagihan pajak untuk PPN ya, gitu atau pajak pertambahan nilai. Nah, contoh format untuk STP, PPh badan ataupun orang pribadi adalah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi paling atas kalau kita breakdown, paling atas ini biasanya adalah em, paling atas ini adalah kop surat ya, kop suratnya Kementerian Keuangan, kemudian Direktorat Jenderal Pajak, kemudian yang di bawahnya adalah kantor pelayanan pajak yang menerbitkan STP ini. Contohnya, misalkan ini adalah kantor pelayanan pajak Madya Bekasi, misalkan. Nah, berarti KPP Madya Bekasi lah yang menerbitkan STP seperti ini. Kemudian di sini ada nomor, masa tahun pajak, kemudian tanggal terbit dan juga jatuh tempo. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau nomornya sendiri kemarin sudah kita sempat bahas kilas ya, seperti apa penomorannya. Di sini ada nomor urutnya. 343 adalah nomor urut, kemudian kode 106 ini adalah kode untuk PPh Badan 106, kemudian ini 22 itu artinya adalah tahun pajak 2022, kemudian kode 431 ini adalah kode KPP Madya Bekasi, jadi 431, kemudian 22 di belakang ini adalah tahun penerbitannya ya. Jadi tahun penerbitannya adalah tahun 2022. Seperti ini. Jadi tanggal penerbitan adalah 30 September 2022 dan jatuh temponya adalah 30 hari berikutnya ya. Jadi jangan sampai telat untuk membayarkannya. Maksimal adalah tanggal 30 Oktober 2022. Kemudian tadi ya, ini adalah masa pajaknya. Untuk masa tahun pajaknya adalah masa April 2022. Nah, kalau kita sandingkan di sini, PPh Badan 106, masa April 2022. Nah, berarti di sini adalah STP-nya STP atas PPh pasal 25 bulanan ya. PPh pasal 25 bulanan yang mana kalau PPh pasal 25 itu kan angsuran, angsuran pasal 25. Nah, berarti asumsinya berarti yang bersangkutan ini di STP karena mungkin terlambat setor atau tidak setor PPh pasal 25-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah yang pertama ya, yang bagian pertamanya. Bagian berikutnya di bawahnya itu adalah identitas, nama dan juga NPWP-nya berapa ya di sini. Jadi nama dan NPWP untuk yang wajib pajak yang di STP tadi. Kemudian berikutnya, nah di bawahnya yang Romawi 2 adalah ini adalah jenis-jenis sanksinya ya. Yang pertama ini adalah angsuran, karena tadi kan STP ini dikeluarkan PPh pasal 25 angsuran. Jadi kan kalau PPh pasal 25 kan pasti ada angsurannya ya. Jadi misalkan angsuran pasal 25 per bulannya katakanlah 10 juta. Nah, berarti di sini asumsinya angsuran pajaknya adalah 10 juta. Yang telah dibayarkan berapa? Misalkan yang telah dibayarkan katakanlah 2 juta misalkan. Nah, di sini kurang bayarnya berarti sisa berapa? Berarti sisa 10 dikurangi 2 juta. Nah, berarti di sini harusnya nomor 3 adalah nominal adalah 8 juta ya. Itu asumsi kalau misalkan kena sanksi keterlambatan setor atau tidak setor angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 4 kita bicara tentang sanksi sekarang.
Sanksi administrasi untuk yang bagian A ini adalah denda pasal 7. Ini adalah denda terlambat atau tidak lapor ya, terlambat atau tidak lapor. Untuk dendanya sendiri pasal 7, untuk yang PPh badan pasal 25 bulanan itu adalah 100.000. Jadi kalau bulanan PPh itu 100.000 ya, bulanan PPh 100.000. Kalau kita tidak lapor atau telat lapor PPN atau SPT masa PPN itu 500.000. Sementara kalau kita tidak lapor atau telat lapor SPT tahunan, untuk yang orang pribadi itu 100.000, sementara untuk yang badan itu adalah 1 juta per tahun ya. Jadi misalkan kita nggak lapor selama 2 tahun, ya sudah berarti 2 tahun kali 1 juta misalkan. Kalau dia PPh badan. Kalau misalkan PPN gimana? Ya sudah, berarti tinggal kita kalikan. Pak, saya nggak lapor selama 10 bulan misalkan PPN. Nah, berarti ya kemungkinan nanti akan dapat STP, tidak lapor atau telat lapor, SPT masa PPN, nominalnya berapa? Ya berarti masing-masing 500.000 sebanyak 10 STP. Artinya 500.000 kali 10 bulan. Kan lumayan. Sanksinya saja berarti sebesar 5 juta sendiri. Ini adalah sanksi administrasi pasal 7 ya. Tidak atau telat lapor SPT. Kemudian ada juga pasal bunga-bunganya. Pasal bunga ya, maksudnya bunga apa namanya? Sanksi bunga ya berupa bunga. Yang bagian B itu adalah pasal bunga pasal 8 ayat 2 itu adalah atas pembetulan SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Contohnya seperti apa? Misalkan gini, SPT tahunan badan PTA misalkan sudah dilaporkan nihil misalkan. Jadi kita lapor nihil dulu. Kita lapor nihil tanggal 30 April sesuai dengan maksimal batas akhir lapornya. 31. Jadi SPT 2020 2021 ya, misalkan SPT Badan 2021 dilaporkannya adalah tanggal 30 April 2022. Nihil. Dia nggak kena sanksi pasal 7 yang 1 juta tadi. Nggak kena, karena dia masih dalam batas waktu. Nah, ternyata tadi kan lapor nihil dulu nih. Kemudian ternyata setelah itu 1 bulan kemudian dia lapor pembetulannya. Dia lapor pembetulan yang menyebabkan tadi ya utang pajaknya menjadi lebih besar. Misalkan di pembetulan tadi, yang awalnya nihil SPT-nya sekarang berubah menjadi kurang bayar sebesar 100 juta. Nah, atas 100 juta itulah yang nantinya akan dikenakan bunga pasal 8 ayat 2 ya gitu. Jadi atas pembetulan SPT tahunan yang menyebabkan kurang bayarnya menjadi lebih besar. Pajaknya dihitung dari mana? 100 juta tadi kekurangan bayarnya kita kalikan berapa bulan dia telat setornya tadi dikalikan bunga suku bunga acuan atau tarif bunganya berapa ya masing-masing bulan beda. Tapi kita lihat bunganya itu adalah di tanggal 1 Mei ya gitu. Jadi hari pertama di mana dia telat setor gitu. Kan tadi kan batasnya adalah 30 April. Berarti kita harus mencari tahu dulu rate bunga di tanggal 1 Mei 2022. Itu adalah untuk mencari 8 ayat 2. Mungkin untuk jelasnya nanti kita akan coba simulasikan ya. Simulasikan kira-kira kalau misalkan saya telat, lapor, kalau saya pembetulan dan sebagainya, seperti apa penghitungan dendanya nanti. Kemudian bunga pasal 8 ayat 2A ini sama dengan ayat 2 tadi, cuman bedanya adalah kalau 2A itu adalah atas pembetulan SPT masa PPh pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Nah, ini berarti pembetulan SPT masa ya. Kalau tadi kan 8 ayat 2 itu adalah SPT tahunan, sementara kalau yang 8 ayat 2A itu adalah SPT masa. Contoh ini pasal 25 ya. Pasal 25 itu kan angsurannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan sekarang masa September, paling lambat adalah tanggal 15 Oktober misalkan. Dan seterusnya tadi. Kalau ternyata telat dari situ, maka kenanya adalah kalau dia pembetulan ya, mohon maaf, kalau dia lapor nihil dulu, baru nanti
pembetulan. Nah, pembetulannya itulah nanti akan dikenakan 8 ayat 2A. Yang bagian D adalah bunga pasal 9 ayat 2A. Bedanya adalah kalau tadi yang pasal 8 itu karena dia pembetulan, karena dia lapor nihil dulu baru nanti setor kurang bayarnya. Nah, pasal 9 ayat 2A ini adalah berarti dari awal dia sudah telat setor. Contoh PPN ya, PPN atau PPA pasal 21 deh. PPA pasal 21 itu kan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetorannya ya gitu. Jadi misalkan masa September 2022. Paling lambat distorkannya adalah tanggal 10 Oktober 2022. Nah, ternyata dia telat setor. Dia baru setornya itu tanggal 15 Oktober. Berarti kan sudah dianggap telat ya, karena telat sehari itu sama dengan telat 1 bulan. Gitu. Nah, karena dia telat, maka ya tadi hitungannya adalah berapa dia telat. Misalkan PPh pasal 21-nya adalah 10 juta, kemudian kita kalikan tarif suku bunganya sekian, diambil dari tanggal berapa? Dari tanggal sehari ya, sama sehari setelah dia telat. Tadi kan maksimal, sehari setelah batas waktunya. Kan tadi kan batas waktunya adalah tanggal 10 Oktober. Berarti kita harus cari tahu dulu rate bunga atau suku bunga pasal 9 ayat 2A di tanggal 11 Oktober. 11 Oktober 2022. Untuk mencari tadi ya, untuk mencari berapa sih rate suku bunganya, biasanya 0,9 sekian misalkan. Pasal 9 ayat 2B itu sama dengan pasal 92A, hanya bedanya tadi ya, kalau 2B ini adalah untuk SPT tahunan. Contohnya tadi ya, misalkan SPT tahunan badan 2021 baru dilaporkannya tanggal 10 Mei 2022. Sudah telat. Kenapa? Karena paling lambat adalah tanggal 30 April 2022. Dia telat sehari sama dengan sebulan gitu ya. Jadi ya sudah, berarti dianggap telat 1 bulan. Kita kalikan tadi ya, suku bunganya pakai tanggal berapa? Suku bunga pakai tanggal 3 sehari setelah batas waktunya ya. Berarti tanggal 1 Mei 2022. Dikalikan berapa dia telat setornya, dikalikan berapa bulan dia setor. Gitu. Oke, itu ya untuk yang pasal 82A, pasal 82, pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A itu untuk SPT masa, yang tadi adalah tahunan, yang ayat 2, 9 ayat 2A untuk yang SPT masa telat setor, sementara kalau 9 ayat 2B itu adalah SPT tahunan telat setor. Seperti itu. Kemudian ada juga pasal 14 ayat 3, ini adalah untuk PPh tahun berjalan ya, yang kurang atau tidak dibayarkan. Tadi contohnya pasal 25. Harusnya dia bayarnya itu angsurannya adalah 10 juta, dia baru store-nya adalah 2 juta. Yang 8 jutanya ditagih dengan STP ini plus bunganya itu pasal 14 ayat 3 di sini. Kemudian ada juga bunga pasal 19 ayat 3 ini adalah untuk yang wajib pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara PPh terutang yang sebenarnya terutang. Jadi sudah diberikan penundaan pelaporan tapi ternyata masih juga telat bayar misalkan. Nah, itu berarti kenanya adalah pasal 19 ayat 3 KUP. Nah, di sini kemudian yang bagian H itu semuanya kita jumlahkan kira-kira berapa. Kemudian jumlah yang masih harus dibayarkan di situ ada terbilangnya. Kemudian ada notifikasi di bawahnya, lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Tadi ya, jatuh temponya biasanya adalah 30 hari setelah tanggal penerbitan. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum dibayarkan, maka nantinya akan diterbitkan surat paksa ya. Jadi akan dilakukan penagihan aktif
dimulai dari surat teguran, surat paksa, sampai nanti misalkan sampai ke lelang aset misalkan. Kalau memang ternyata nilainya sangat besar, seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah kepada wajib pajak yang bersangkutan, kemudian atas nama Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Kepala Seksi yang AR yang menerbitkan, kira-kira Kepala Seksi pengawasan berapa? Karena sekarang untuk apa yang mencetak ini itu adalah AR-nya masing-masing ya, akun representatif masing-masing. Dan AR ini itu di bawah seksi pengawasan 1, 2, 3 sampai 6. Jadi di kantor pajak itu ada pengawasan 1 sampai 6. Seperti itu. Oke, kemudian ada lampirannya. Lampiran ini hanya rekapan saja ya, rekapan kira-kira sanksi administrasinya itu apa saja, dendanya kenanya apa saja. Contoh, misalkan ini kenanya adalah denda pasal 7 dan juga pasal 9 ayat 2A. Berarti keterlambatan pelapor atau setor plus denda terlambat setor tadi ya, terlambat setor SPT masa ya 9 ayat 2A. Seperti itu. Oke, sebesar sekian ratus ribu rupiah ya. Ini kebetulan jumlahnya kecil. Ada juga misalkan ya semakin besar nilainya, semakin besar juga dendanya seperti itu. Oke, demikian. Semoga informasi ini atau part yang kedua ini terkait dengan bentuk STP. Eh, ya saya harapkan kalaupun misalkan Bapak Ibu kena STP, segera saja dibayarkan. Dan yang sering jadi pertanyaan adalah ketika sudah dibayarkan, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi ketika saya dapat STP, kemudian saya bayarkan, saya buat kode billing, saya input kode apa namanya nomor STP-nya tadi, saya input, kemudian setelah itu saya lunasi dengan kode dan jenis pajak yang sudah dituliskan di kode billing. Kemudian apa yang harus saya lakukan setelah itu? Jawabannya adalah ya udah kita nggak perlu buat lagi. Boleh dilaporkan ke KPP, tapi sebenarnya sepanjang kita sudah bayarkan STP tersebut dengan yang jelas, yang penting kodenya ya, yang penting kode kode pembayarannya itu benar. Misalkan STP PPA pasal 25 badan biasanya kodenya adalah 411126 300. 300 itu biasanya adalah kode STP ya gitu. Karena ada kode 310, 300 sekian gitu ya. Nah, kalau untuk kode STP itu ada biasanya belakangnya 300. Jadi kalau PPN, STP PPN misalkan berarti kodenya adalah 411211 300. Kalau untuk PPA badan itu tadi ya 411126 300. Kalau untuk yang PPH orang pribadi itu biasanya 411125 300. Jadi kode jenis storannya itu biasanya kalau untuk STP adalah 300. Dan jangan lupa setelah itu ada yang namanya kotak kolom eh, untuk kode nomor STP-nya ya. Jangan lupa nomor STP-nya ditulis gitu. Mungkin nanti akan di video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat kode billing untuk pembayaran STP. Tadi ya, yang penting jangan lupa dibayarkan sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya adalah 30 hari sebelum 30 hari setelah tanggal penerbitan tadi. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.